hati-hati. Ada mayang siwalan yang memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar. Pernah gak sih kalian dengar atau lihat seperti video tadi? Yap, benar sekali. Itu adalah puisi. Atau pernah lihat ini? Pun hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan. Lirik lagu tersebut juga termasuk puisi loh. Kadang kita suka berpikir, kok bisa ya puisi menggugah rasa? Kadang bikin nangis, senyum, marah, dan beragam rasa yang muncul. Sebelum bahas terlalu jauh, kita harus tahu dulu apa sih puisi itu. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ciri khas puisi adalah kata-kata yang dipadatkan, dipersingkat, dan bermakna. Orang yang menulis puisi disebut penyair. Tadi kita sempat bahas, kalau dengar atau baca puisi itu seringkali menghadirkan rasa yang beragam. Entah karena maknanya yang bagus, pemilihan kata-kata yang indah, atau mungkin malah karena keduanya. Di luar dari kemampuan seorang penyair, unsur-unsur yang membangun sebuah puisi mampu membuat puisi menjadi begitu penuh nilai, sehingga terkadang sulit untuk dimaknai. Pada dasarnya, puisi itu merupakan bentuk dari ekspresi kreatif atau curahan jiwa seorang penyair, sehingga banyak aspek atau unsur yang perlu dibangun dan dipertimbangkan dalam membuat sebuah puisi. Apa saja unsur-unsur yang membangun sebuah puisi? Coba kita perhatikan puisi berikut. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ada 5 unsur pembangun puisi. Yang pertama, majas. Majas disebut juga gaya bahasa, yaitu cara pemakaian bahasa dalam puisi atau bagaimana seorang penyair mengungkapkan sesuatu menggunakan bahasa tertentu. Majas digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Dari puisi Hujan Bulan Juni yang baru kita simak, terdapat 2 majas yang dominan dalam puisi tersebut. Pertama, personifikasi, yaitu majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Dalam puisi itu, yang dibandingkan adalah hujan. Hujan memiliki sikap tabah, bijak, dan arif. Sifat-sifat itu biasanya dimiliki oleh manusia. Dalam puisi tersebut juga terdapat majas paralelisme, yaitu majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu adalah tak ada yang lebih. Kata-kata itu berulang pada setiap baitnya. Unsur pembangun puisi yang kedua adalah irama. Irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang, atau pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi, tekanan-tekanan kata yang bergantian, atau panjang pendeknya kata. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi, yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu, seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan sebagainya. Unsur pembangun puisi yang ketiga adalah kata konotasi.
Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya atau kiasan. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, pesan maupun imajinasi, dan perasaan penyair. Lawan kata konotasi adalah kata denotasi, yaitu kata bermakna sebenarnya atau sesuai kamus. Coba kita ingat kembali puisi Hujan Bulan Juni. Kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi tersebut dapat kita lihat dalam tabel berikut. Unsur pembangun puisi yang keempat yaitu kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Kata berlambang yang digunakan dalam puisi bertujuan untuk memadatkan maknanya. Hal itu seperti yang tampak dalam puisi Hujan Bulan Juni. Lambang-lambang yang dimaksud dinyatakan dengan kata hujan dan bunga. Hujan merupakan perlambangan bagi kebaikan ataupun kesuburan, sementara itu bunga bermakna keindahan. Unsur pembangun puisi yang kelima yaitu imaji atau citraan. Imaji atau pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara atau imajinasi auditif, melihat benda-benda atau imajinasi visual, dan meraba serta menyentuh benda-benda atau disebut imajinasi taktil. Dari puisi Hujan Bulan Juni yang baru kita simak sebelumnya, terdapat imaji penglihatan atau visual, yaitu pada lirik kepada pohon berbunga itu. Dengan membaca lirik tersebut, pembaca seolah-olah ikut melihat pohon yang sedang berbunga. Penggunaan imaji visual atau penglihatan juga terlihat dari lirik, dihapusnya jejak-jejak kakinya, dan diserap akar pohon bunga itu. Sekarang kita belajar memaknai puisi. Makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi, yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Nah, setelah mengetahui unsur-unsur pembangun puisi, kita semakin mudah memaknai atau mengartikan puisi tersebut. Terlebih ketika kita sudah mencari arti kata konotasi atau kiasan dari kata-kata yang digunakan dalam puisi. Namun, pemaknaan puisi bisa berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu semakin banyak kata yang mudah dipahami, mudah pula dalam memaknainya. Seseorang yang sering membaca atau bahkan menulis puisi, tentu lebih mudah pula bagi orang tersebut dalam mengenali watak puisi termasuk isi yang terdapat di dalamnya. Faktor lain yang juga menentukan cara seseorang memaknai puisi adalah dari seberapa banyak pengalamannya tentang tema sebuah puisi. Selain itu, faktor penguasaan terhadap teori sastra sangat berpengaruh dalam memaknai suatu puisi. Misalnya, jika banyak menguasai macam-macam pengimajinasian atau citra yang mungkin terkandung dalam sebuah puisi, tentulah lebih mudah dalam memahami maksud sebuah puisi tersebut. Dari puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dapat kita lihat maknanya yaitu sebagai berikut. Bagaimana? Sudah paham menemukan unsur pembangun puisi? Sudah tahu cara memaknai sebuah puisi? Ibu, karya D. Zawawi Imran. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Hanya mata air matamu, Ibu,
yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku di hati. Ada mayang siwalan yang memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar. Ibu adalah goa pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit, kemudian bumi. Aku pun mengangguk, meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar menebar pukat melempar saus. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku. Kalau aku ikut ujian dan ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar, lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Berikut adalah unsur pembangun puisi tersebut. Dari unsur-unsur pembangun puisi yang sudah kita temukan, berikut adalah makna puisi tersebut. Nah, supaya kamu semakin paham, temukanlah unsur-unsur pembangun puisi berikut. Membaca tanda-tanda. Karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai
merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya, kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak asam arang dan karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung memompa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air, air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca 1000 tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kami mulai merindukannya. Tulislah makna dari puisi tersebut.